Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzayana dan NIM 221105020065, Prodi Ekonomi Syariah 2. Eh, Baik, untuk soal yang pertama yaitu perbedaan dan persamaan dari pemikiran Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali. Eh, untuk pemikiran dari Al Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah, yaitu mereka sama-sama menekankan prinsip dari keadilan dan kejujuran dalam melakukan aktivitas ekonomi. Juga mereka menentang uh, kegiatan yang merugikan masyarakat seperti monopoli dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pemikiran dari Ibnu Taimiyah, yaitu uh, dia menekankan faktor dari sosial dan budaya juga sangat berpengaruh dalam uh, dalam memahami mekanisme dari ekonomi. Yang terakhir yaitu pemikiran dari Al-Ghazali. Al-Ghazali sendiri lebih menekankan pada tujuan akhir atau kemaslahatan dari suatu kegiatan ekonomi. Tetapi sama dengan yang lainnya, dia juga menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam suatu kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi di Indonesia, pemikiran dari para tokoh tersebut dapat dijadikan inspirasi untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam, seperti prinsip keadilan, kejujuran, keseimbangan dalam melakukan transaksi. Pemikiran Al-Ghazali juga, pemikiran Ibnu Khaldun juga dapat dijadikan sebagai inspirasi, yaitu uh, di mana faktor sosial dan budaya juga dapat digunakan uh, untuk melihat ekonomi ke depannya. Untuk soal yang nomor 2 itu kan ada tabel tentang biaya produksi ya. Terus yang udah diketahui kan ada Q, VC, sama FC. Terus yang ditanyakan ada TC yaitu biaya total, ada AC, ada AFC yaitu biaya tetap rata-rata, ada AVC yaitu biaya berubah total, ada MC yaitu marginal cost. Terus untuk mencari TC-nya sendiri yaitu VC ditambah FC. Nah, di sini kan FC-nya ada 5.000, VC-nya 1.500. Jadi 5.000 ditambah 1.500 yaitu 6.500. Yang kedua ada FC-nya itu ada 5.000, terus VC-nya ada 1.650. Jadi VC-nya itu 6.650. Begitu pula untuk ke bawah sama, caranya itu sama. Yang tabel berikutnya, kolom berikutnya yaitu ada AC. AC sendiri rumusnya yaitu TC dibagi dengan Q. Di sini TC-nya ada 6.650 dibagi dengan 10, yaitu 665. Yang berikutnya ada TC-nya itu 6.800 dibagi Q-nya itu 20, yaitu 340. Selanjutnya itu ada TC-nya 6.950 dibagi dengan Q-nya yaitu 30. Hasilnya itu 231,6. Begitu pula ke bawah caranya sama juga. Untuk kolom berikutnya ada AFC yaitu biaya total rata-rata. Rumusnya yaitu ada FC dibagi dengan Q. FC-nya sendiri di sini ada 5.000, Q-nya ada 10, jadi 5.000 dibagi 10 ada 500. Berikutnya FC-nya itu ada 5.000 juga, terus Q-nya ada 20, jadi 5.000 dibagi 20 sama dengan 250. Begitu pula ke bawah. Yang kolom berikutnya itu ada AVC, yaitu biaya berubah total. Dengan rumus VC dibagi dengan Q. VC-nya sendiri di sini ada 1.650 dibagi dengan
Q-nya yaitu 10. Jadinya AVC-nya 165. Berikutnya VC-nya ada 1800 dibagi dengan Q-nya 20 yang hasilnya 90. Jadi AVC-nya 90. Begitu pula ke bawah caranya sama. Terus yang itu yang marginal cost itu ada selisih antara di TC ini kan ada 6.500. Terus selisih dari di bawahnya ada 6.650. Selisih dari 6.650 dengan 6.500 kan ada 150. Jadi MC-nya 150. Terus ada berikutnya ada selisih dari 6.650 dengan 6.800, yaitu ada MC-nya 150 juga. Begitu pula ke bawah, seperti itu. Untuk soal yang nomor 3 yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama ada harga barang. Jika harga barang tinggi itu otomatis permintaan akan rendah. Begitu pula sebaliknya. Yaitu yang kedua ada tingkat pendapatan. Masyarakat yang pendapatannya rendah cenderung memilih barang dengan harga murah juga kualitas yang rendah. Yang ketiga ada jumlah penduduk. Negara dengan penduduk yang tinggi otomatis permintaan akan barang kepada produsen itu tinggi pula. Yang keempat ada selera dan ramalan di masa depan. Selera masyarakat itu kan beda ya dari tahun ke tahun seperti itu. Dan juga ada ramalan. Ramalan untuk tahun berikutnya selera masyarakat itu yang seperti apa. Terus ada berikutnya itu ada harga barang lain atau substitusi. Jika ada barang yang lebih murah dengan kualitas yang tidak jauh beda dari harga barang yang lebih tinggi, otomatis masyarakat akan memilih harga barang yang lebih rendah. Seperti itu. Untuk kurva dari permintaan dan penawaran itu seperti ini ya. Bisa dilihat di kurva permintaan yang ke atas ini adalah harga barang, yang ke pinggir adalah jumlah barang. Jika bisa dilihat jika harga barang itu tinggi, barang yang diminta akan rendah seperti itu, dan juga jika harga barang itu rendah maka jumlah barang yang diminta akan lebih tinggi dan kurvanya akan landai seperti ini. Dan untuk kurva penawaran di sini bisa dilihat ya, kalau harga barangnya itu rendah maka barang yang ditawarkan itu akan sedikit, dan juga jika harga barang itu tinggi maka barang yang ditawarkan itu akan lebih tinggi dan kurvanya akan berbentuk seperti ini. Berikutnya soal nomor 4 yaitu pandangan ekonomi mikro Islam mengenai distribusi produk dan jasa. Dalam ekonomi mikro Islam, distribusi produk dan jasa mencakup pengaturan kepemilikan, unsur produksi, dan sumber kekayaan. Islam sendiri memberikan batasan terhadap 3 hal tersebut. Dan dalam Islam, untuk melakukan pemerataan pendapatan diatur melalui pembayaran zakat, infak, waris, dan sebagainya, agar tidak terjadi penimbunan harta terhadap kelompok tertentu saja. Soal nomor 5 yaitu bagaimana pengertian distorsi pasar, jenis, dan solusi pemerintah. Yang pertama itu pengertian distorsi pasar. Distorsi pasar sendiri yaitu gangguan atau intervensi terhadap mekanisme pasar atau kondisi pasar yang tidak seimbang karena adanya hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar. Biasanya hal ini terjadi karena para pelaku pasar itu ingin mendapatkan
pendapatan yang lebih dengan cara merugikan pihak lain. Jenis Selanjutnya, jenis-jenis distorsi pasar itu ada 3, yaitu yang pertama rekayasa supply, di mana produsen itu mengambil keuntungan lebih agar menciptakan kesan terjadi permintaan dan penawaran yang tinggi. Yang kedua itu ada tadlis. Tadlis sendiri merupakan salah satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak lain. Yang ketiga ada tagrir, yaitu di mana kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui informasi tentang yang ditransaksikannya. Yang terakhir ada solusi pemerintah. Solusi pemerintah sendiri yaitu yang pertama menerapkan regulasi atau aturan, yang kedua menerapkan pengawasan terhadap mekanisme pasar agar tidak terjadi monopoli, yang ketiga yaitu menerapkan intervensi harga. Hal ini biasanya terjadi karena adanya penawaran dan permintaan yang tidak seimbang. Dan yang terakhir yaitu memberikan subsidi terhadap suatu perusahaan karena adanya ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.